Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sinta, NIM 811422090, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari Rombel 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Sri Utari SHM Hum dan juga Ibu Sopriyah Abidah SHMH. Di sini saya akan membuat video mengenai investigasi kasus korupsi EKTP di Indonesia. Kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan EKTP, di mana sejak tahun 2006 Kemendagri telah menyiapkan dana sebesar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan atau NIK nasional dan dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan. Untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada tahun 2010, ini digunakan untuk seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Kemudian, pada tahun 2011, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Di mana perkembangan kasus korupsi setelah penyelidikan kasus lebih lanjut, pada Selasa 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013. Di mana ini melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ayat ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Ia juga diperkaya dengan uang senilai 450 dolar Amerika Serikat dan uang sebesar 460 juta. Untuk mengusut kasus ini lebih dalam, KPK kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus korupsi EKTP. Kemudian, di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014 pada tanggal 25 April, beberapa diantaranya adalah Derajat Wisnu Setiawan, Pringgo Hadi Cahyono, Husni Fahmi, dan Suciati. Sugiharto pun tak luput dari pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 14 Juli tahun 2014 dan 18 Mei tahun 2015. Kemudian, Sugiharto ini bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di mana per tanggal 30 September tahun 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai 573.000 dolar Amerika Serikat dan 2,9 miliar dan 6.000 dolar Singapura. Pencairan bukti baru untuk menindaklanjuti pelimpahan berkas oleh KPK. Di mana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kemudian mengadakan sidang. Dalam perjalanannya ada lebih dari 10 sidang yang dilaksanakan. Namun, sidang perdana terkait kasus korupsi EKTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pada hari Kamis 9 Maret 2017. Di mana dalam sidang pertama ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sugiharto dan Irman, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan tebal sekitar 120 halaman. Kemudian, setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada 3 sidang sebelumnya, KPK akhirnya memutuskan untuk menetapkan tersangka baru, yakni Andi Narogong, pada hari Rabu 23 Maret 2017. Ia adalah orang ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi EKTP, setelah Irman dan juga Sugiharto. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya penyidik KPK lalu menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui surat perintah yang dimulainya melakukan penyelidikan. Lalu, berdasarkan penyelidikan KPK, Andi berperan dalam meloloskan anggaran 5,9 triliun. Sidang kasus EKTP belum selesai. Pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan pada hari Senin 3 April 2017. Kali ini hadir 9 saksi untuk memberikan petunjuk-petunjuk baru terhadap kasus ini. Salah satunya adalah Nazarudin.
Terdapat beberapa temuan baru pada sidang ini, di mana menurut penuturan Nazarudin, Anas Urbaningrum terlibat ikut menikmati uang proyek EKTP, seperti biaya pemenangan Anas dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 lalu. Nazar juga menjelaskan bahwa Anas telah menerima uang sebesar 20 miliar dari Andi Narogong. Masih menurut pengakuan dari Nazar, Jafar Hafsah juga telah menerima uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat dari Andi Narogong. Dan juga Katibul Umam Wiranu telah menerima uang sebesar 400.000 dolar Amerika Serikat. Kecurangan lelang dan rekayasa konsorsium Miriam S. Haryani, Setia Novanto saat datang pada sidang perdana atas terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April 2017, nama Setia Novanto kembali disebut pada sidang ke-11 yang berlangsung pada 27 April tahun 2017. Selain adanya keterlibatan Irfan Pambudi, keponakan Setia Novanto dalam sidang itu, terungkap bahwa salah satu saksi yakni Presiden Direktur PT Avidis Crested Interindo Wirawan Tanzil menolak bergabung dalam konsorsium untuk proyek EKTP karena ada nama Setia Novanto. Sementara itu, mantan anggota Badan Anggaran DPR Oli Dondokambe bersaksi bahwa proyek EKTP dipenuhi oleh para calo dari Badan Anggaran DPR dan menyanggah tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam proyek EKTP. Peran Markus Nari dan Anang Sugiana, alasan penetapan Markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran EKTP di DPR dan juga diduga meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran EKTP sebesar 1,4 triliun. Kemudian, di samping itu, ia juga diduga telah menerima uang sebesar 4 miliar. Kemudian, Anang Sugiana saat ditahan KPK pada tanggal 9 November 2017. Setelah itu, 2 bulan setelah penetapan Markus, barulah pada tanggal 27 September tahun 2017, KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama dari PT Quadra Solution, sebagai tersangka ke-6 pada kasus mega korupsi EKTP. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan 2 bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK, di mana berdasarkan fakta-fakta yang dibeberkan oleh Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong dalam persidangan, Anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada Setia Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong. Hal itu membuatnya melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian, keterlibatan Setia Novanto, di mana pada Senin 17 Juli tahun 2017, KPK menetapkan Setia Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Praksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka dari kasus korupsi pengadaan EKTP untuk tahun 2011-2012. Kemudian, penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman Sugiharto dan juga Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian, dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, di mana tindakan Setia Novanto disangkakan berdasarkan pasal 3 ayat atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sidang pra-peradilan pertama akan dilaksanakan pada Selasa 12 September 2017. Namun karena Setia Novanto masih sakit dan atas permintaan KPK, maka Hakim
kemudian memutuskan untuk menggeser jadwal sidang pada tanggal 20 September 2017. KPK kemudian merespon bahwa KPK tidak akan memenuhi permintaan Setia Novanto dan tetap melakukan penyidikan kepadanya. Hal itu sesuai dengan 3 dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, proses pra-peradilan Setia Novanto berlanjut pada 20 September tahun 2017 saat sidang perdana digelar, di mana dalam sidang tersebut Agus Trianto yang saat itu berperan sebagai pengacara mengajukan keberatan karena ia menilai bahwa ada keanehan atas penetapan status tersangka pada Novanto yang dilakukan oleh pihak KPK. Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017, namun surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017. Ia menilai bahwasanya KPK telah melanggar KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan seharusnya KPK menetapkan tersangka setelah keluarnya SPDP. Ia juga beranggapan bahwa tuduhan terhadap Novanto atas kasus EKTP tidak berdasar karena nama Novanto tidak disebutkan dalam putusan sidang Irman dan Sugiharto. Kemudian, Hakim Cepi Iskandar saat memimpin sidang pra-peradilan perdana di Pengadilan Tipikor pada 20 September 2017 kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. KPK memberikan keterangan terkait penetapan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada tanggal 10 November tahun 2017, di mana sebulan setelah pembatalan status tersangka oleh Hakim Cepi, tepatnya pada 31 Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Setia Novanto. Setia Novanto disangkakan pada pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini dibuat oleh KPK setelah melakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan berbagai bukti dan minta keterangan dari para saksi. Berdasarkan aturan yang mengacu pada pasal 82 ayat 1 huruf C, putusan pra-peradilan harus diselesaikan maksimal 7 hari setelah sidang itu diadakan. Yang mana ini berarti putusan maksimal dibacakan pada 14 Desember 2017. Mengingat sidang diselenggarakan pada 7 Desember 2017, namun berhubung sidang pokok perkara akan diselenggarakan pada 13 Desember 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka secara otomatis pra-peradilan Novanto pun gugur. Hal itu dinyatakan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan Setia Novanto. Baik, sekian video investigasi mengenai kasus korupsi EKTP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.